Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Gigi Nasrul. Kali ini di video ini, di kesempatan ini kita akan membahas tentang kapan umur yang tepat untuk merapikan gigi atau melakukan perawatan orto. Ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita menjelaskan tentang kapan umur yang tepat, kan pernah dijelaskan di video sebelumnya bahwa masalah posisi gigi, entah itu gigi berdesakan, entah itu giginya renggang atau giginya maju dan segala macamnya, semakin hari angka kejadiannya semakin banyak. Hal ini disebabkan karena hal-hal yang memang sering kita abaikan, dan itu sudah ada di video-video sebelumnya. Biasanya dalam perawatan orto atau dalam merapikan gigi itu yang banyak orang ketahui itu menggunakan behel atau menggunakan bracket ya, yang pakai logam, ada besi, ada warna-warninya, itu ada juga yang nggak ada warnanya juga ada. Intinya menggunakan behel. Nah, ini yang sering diketahui, dan itu biasanya dilakukan di fase remaja atau ketika dewasa. Sangat jarang ada anak-anak dilakukan perawatan orto menggunakan behel tersebut. Dan perlu diketahui juga ya, bahwa dalam perawatan orto itu sebenarnya ada fase-fasenya, nggak cuman perawatan behel ya. Ada yang pertama adalah fase 0. Fase 0 itu adalah fase promotif. Fase promotif ini biasanya dilakukan itu dengan edukasi, jadi mengedukasi agar pasien atau masyarakat itu tidak mengalami maloklusi, tidak mengalami giginya yang berdesakan, berantakan segala macamnya. Ya, edukasi ini sebenarnya dimulainya harusnya sejak umpamanya ini ke bayi ya, ke anak-anak. Jadi ketika dia sudah masih bayi, itu kita sudah mengedukasi ke orang tuanya, yaitu edukasi untuk bagaimana caranya agar mencegah giginya tidak berantakan atau tidak maju segala macamnya. Kemudian ada fase 1. Fase 1 ini fase interseptif atau fase preventif. Jadi karena sudah berlanjut masalah giginya, karena kita gagal dalam melakukan pencegahannya, akhirnya dia di umur gigi sulung sudah tumbuh, itu mulai muncul gejala gigi yang tidak normal, entah itu rahangnya maju atau rahangnya terlalu mundur segala macamnya. Nah, itu bisa dilakukan perawatan interseptif ya, perawatan pada fase gigi pergantian atau bahkan di gigi yang masih sulung, yang masih gigi anak-anak. Jadi gigi pergantian itu maksudnya apa? Gigi pergantian itu adalah ada gigi sulung dan juga ada gigi permanen yang sudah mulai tumbuh, makanya disebut gigi pergantian atau gigi campuran. Nah, di fase-fase itu sebenarnya sudah bisa dilakukan perawatan orto menggunakan alat. Perantinya banyak ya, biasanya peranti fungsional ya, entah peranti fungsional yang menggunakan bahan akrilik atau peranti yang lainnya. Nanti akan kita bahas di video yang lain tentang perawatan fase 1 ini. Terus kemudian ada fase 2, fase kuratif, fase penyembuhan, di mana ya udah maloklusinya udah terjadi, gigi semuanya sudah tumbuh permanen. Kemudian sudah terjadi masalah-masalah entah berdesakan tadi, entah giginya maju, entah giginya renggang-renggang. Nah, itu diperbaiki di fase 2 ya, menggunakan alat-alat yang kita ketahui seperti behel, seperti ada clear aligner segala macamnya. Nah, ini juga nanti akan kita bahas di video-video yang lain tentang tahapan fase 2 ini. Kemudian ada fase 3, di mana menggunakan alat-alat tadi itu nggak bisa. Jadi menggunakan alat-alat konvensional nggak bisa. Akhirnya kita masuk di fase 3, yaitu apa? Orthosurgery. Jadi menggunakan bedah, rahangnya dibedah segala macam, karena memang tidak memungkinkan melakukan koreksi hanya menggunakan alat saja. Nah, hal ini kenapa kita bisa sampai ke fase 3 ini, karena dimulainya sejak fase 0 kita sudah abai, kita sudah lalai.
Harusnya kita dari fase 0 ini kita udah mulai aware tentang gimana caranya sih untuk mencegah agar gigi anak itu tidak berdesakan, rahangnya biar tidak bermasalah. Karena kalau masalah gigi oke lah, bisa perbaikinya tidak terlalu rumit, tapi kalau udah masalah rahang, entah rahangnya yang terlalu maju, rahang atasnya yang terlalu mundur segala macamnya, itu akan menjadi rumit, bahkan mungkin memerlukan pembedahan seperti itu. Nah, jadi kapan sih waktu yang tepat dan waktu terbaik untuk melakukan perawatan orto? Kalau kita ngomongnya secara holistik, ya harusnya sejak sedini mungkin, ya. Sejak sedini mungkin, sejak dia masih bayi usia 0 itu kita harus udah mulai mencari ilmu, terutama untuk ibu menyusuinya, bagaimana cara menyusui yang benar, perlu enggaknya menggunakan DOT itu juga akan mempengaruhi nanti akan terjadinya maloklusi atau gigi berdesakan atau gigi berantakan pada anak. Seperti yang di video sebelumnya udah saya bahas tentang penyebab dari gigi berdesakan itu, salah satunya adalah menyusui yang salah dan juga penggunaan botol DOT, ya. Nah, itu perlu dipahami sehingga akhirnya nanti begitu tumbuh gigi segala macamnya dia tumbuh dengan baik, posisinya baik, akhirnya tidak perlu perawatan fase 1, 2 atau 3. Tapi kalau fase 0-nya udah lewat, mamanya penggunaan DOT yang terlalu berlebihan, akhirnya ada masalah yang timbul ketika anak ini sudah mulai lebih gede, ya, ketika gigi susu. Nah, itu udah muncul masalah yang sebenarnya udah mulai kelihatan. Nah, itu baiknya segera diinterseptif. Interseptif berarti kan dicegat dulu nih agar dia tidak berlanjutnya dirawat. Karena perawatan itu kalau yang menggunakan peranti itu paling efektif sebenarnya di tahapan fase 1 ini. Karena apa? Karena ini masih anak-anak itu masih fase pertumbuhan, ada namanya growth spurt atau percepatan pertumbuhan. Jadi anak itu masih fase pertumbuhan yang bagus, perkembangannya sangat bagus, dan kalau kita bisa rawat di sini, ini malah mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah maloklusi atau masalah gigi yang berdesakan ini. Kalau udah fase 2 sudah itu agak lebih rumit, apalagi fase 3 lebih rumit lagi yang menggunakan pembedahan. Ya, jadi saran saya memang dari awal memang untuk kita sebagai orang tua itu harus mencari ilmu, tidak hanya tentang parenting tapi juga gimana caranya secara fisik kesehatan, gimana dari fase bayi ini hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi khususnya masalah dalam kesehatan gigi dan mulut. Nah, teman-teman kira-kira punya masalah gigi yang seperti apa yang teman-teman alami? Silahkan bisa ketik di kolom komentar, mau sharing juga bisa di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan di sharing. Terima kasih, saya Dr. Gigi Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.